Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 yang dimana anggotanya sendiri tuh ada Daniel, ada Yuda, ada Ilmi, ada Bagas, ada Wildan. Di sini saya akan membuat tugas sistem basis data yang dimana di sini saya akan membuat table, salah satunya table pasien. Baik, kita bisa membuat langsung database-nya. Create database pasien, create database pasien. Di menu ini kita sudah bisa memakai database pasien dengan menggunakan use pasien. Nah, di sini kita sudah bisa membuat tabelnya. Create. Sebelum itu saya bakal membuat table, salah satunya table pasien, table pasien non BPJS, table pasien BPJS, dan table not pasien. Baik, saya mulai dengan table pasien. Create table pasien. Di sini kita bisa kan memasukkan pasien integer 4 not no Mary Kay setelah Mary Kay-nya kita berikan nama pacar kita buat ininya 40 aja. Lalu alamat pacar, untuk alamat kita masih menggunakan tipe data alamat pacar dengan 200 lebih gitu, 234. Pekerjaan pacar lagi. Nah, di sini kita buat nominalnya 200. Sudah 34 sudah. Nomor KTP tipe data integer 16. Nah, setelah ini kita membuat table pasien non BPJS. Create table non BPJS
table ini table pasien ya, table pasien non BPJS. Di sini saya akan masukkan database-nya no pasien integer 4 primary key case-nya case berarti varchar ini 50. Foreign. Di sini kita sudah memakai foreign key-nya untuk menyatakannya foreign key no pasien. Ini kalau di menu tabelnya kayak apa namanya, menentukan table gitu ya. Kalau foreign key ini no pasien references pasien reference pasien. Nah, setelah ini kita membuat table pasien yang ber-BPJS gitu. Create table BPJS table pasien BPJS. Pasien integer ini 12 contohnya. Terus kita masukkan di BPJS integer, ini biasanya 3 dah. Terus jenis BPJS kita parser lagi 2 3. Terus ini kita untuk menyatukan lagi, kita menggunakan plugin key untuk pasiennya pasien references pasien
Setelah tabel pasien BPJS, ini kita membuat tabel not pasien. Not pasien. Create table note hotel pasien. No pasien, integer 4 no Mary sini kita masukkan manual telepon, tipe data varchar, database kita buat limitnya 20 nol varchar. Masukkan varian key nya lagi, variannya varian key. Nah, pasien habis kita pasien reference pasien no setelah membuat tabel pasien, di sini saya juga akan membuat tabel resep. Baik, kita create table resep. Create table resep. Table resep yang dimana isinya no resep integer 4 no auto increment integer ID buyer integer 4 tanggal resep asal dokter harga ini 20 total integer 20
Setelah itu setelah resep tabel obat kode obat kode integer ID kategori integer 4 dari obat naik harga satuan harga satuan integer 15 dosis integer jumlah maaf di sini terjadi error. Maaf, create table obat kode obat integer auto ini create table obat kode obat integer 4 ID kategori integer 4 obat varchar harga satuan dosis integer 5 jumlah
Nah, setelah tabel obat, saya akan membuat tabel kategori obat. Tabel kategori obat. Kategori obat. ID kategori. Integer 4. Oke. Kategori 2 30. Keterangan lancar. Setelah tabel kategori obat, detail of saya mau apa namanya, detail obat, detail obat. Di sini ada menu ID obat, integer, query key-nya resep, obat, subtotalnya data integer lagi. Sini pakai 20 aja deh. Jumlah pakai tipe data integer, integer. Setelah create table data obat, saya akan membuat lagi table detail retur.
create table detail return. ID returnnya id return integer 4 not oke oke ID bin integer create table returnnya return ID return integer 4 maaf sini terjadi kesalahan ya, maaf di menu return salah masukkan, maaf di create table sini artinya return ini bentuk tablenya, maaf salah gini aturan tadi saya terlalu nggak apa sini, sorry ID return 4 ke return. Maaf ya, salah. Table return. Create table return. Maaf. ID return integer 4 0 oke
Setelah menu ini saya akan membuat menu tabel pembayarannya dan tabel pegawai dan non pegawai. Baik. Ini tabel pembayaran ID bayar integer oke. Terus aduh salah ini nggak fokus create table aturan di sini create table pembayaran doang, sorry pembayaran. Di sini baru kita masukkan, tadi saya salah di create table langsung saya masukkan ID bayar. Mau saya salah jadi ID bayar integer 4 no oke. Ada ID pegawai, ID pegawai, awal integer ini pegawainya nggak gini salah no doang. Tanggal bayar date, tanggal bayar date, bunga bayar integer 34 contohnya. Kebanyakan sisa piutang sisa integer setelah itu tabel pegawainya pegawai ID pegawai nama
Jabatan varchar 34 KTP tanggal 17. Maaf, error KTP pertama wah, maaf, salah di sini ya. Salah fokus. ID pegawai integer 4 nama tipe data varchar 34 jadi biar nggak error tadi itu jangan salah nulis ya, intinya jangan salah nulis varsar karena seperti itu error. Ini ulang lagi, jabatan varchar 34 atau kekurangan titik atau apa gitu dia bakal error. KTP integer 17. Nah, ini karena sudah benar jadi dia nggak ada error. Jadi dia kalau misalnya teman-teman ada salah itu harus mending kalau misalnya belum paham kan, teman-teman harus nanti tonton biar nggak terjadi error ya. Create table di sini notar pegawainya, create table salah hampir ini sebenarnya nggak fokus. ID pegawai 4
Nah, baik, mungkin sekian saja dari saya. Selebihnya dilanjutkan teman saya. Mohon maaf jika saya agak lama gitu ya. Sebenarnya bisa cepat, tapi karena saya nggak tahu susunannya, bukan nggak tahu sih, lupa, takut lupa, jadi nggak sesuai. Jadi kalau yang error ini intinya ada salah ketik gitu ya, kayak titik komanya atau bentuk tipe datanya, varchar bisa jadi E atau A, atau ya intinya gitulah, jangan salah tulis. Mungkin sekian video dari saya, sisanya akan dilanjutin oleh teman saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama kita masuk dulu ke SMPP MySQL Bin. Setelah itu kita masuk ke bagian MariaDB-nya. Kita bikin database dulu apotik, terus kita pakai database apotiknya masuk ke sini. Setelah kita udah bikin database apotik, kita bikin tabel. Yang pertama ada pasien, pasien nomor BPJS, pasien BPJS, nomor telepon pasien. Nah, sampai situ dulu. Ada di beberapa atribut yang ada di setiap tabelnya. Di tabel pasien ada primary key nomor pasien diikuti dengan nama, alamat, pekerjaan, serta nomor KTP. Itu lanjutkan non BPJS. Di non BPJS ini ada foreign key pasien, yaitu nomor pasien itu di foreign key-kan ke primary key-nya pasien. Selanjutnya ada pasien BPJS, sama seperti pasien nomor BPJS, ada foreign key nomor pasien dari tabel pasien. Selanjutnya ada nomor telepon pasien, sama juga seperti sebelumnya, dia ada foreign key nomor pasien. Setelah itu baru masuk ke selanjutnya tabel resep, obat, kategori obat, detail obat, detail retur, ada retur, bagian retur, dan juga ada pembayaran, satu pegawai, dan nomor telepon. Nah, di bagian kita balik lagi ke resep lagi. Di bagian resep ada primary key nomor resep, di setting auto increment semua untuk primary key ya. Begitupun dengan primary key-nya si nomor pasien. Setelah itu diikuti di bawahnya ada foreign key nomor pasien, ID bayar. Nah, kenapa nggak langsung dibikin foreign key seperti yang di atas? Dikarenakan kita belum bikin tabel ID bayar. Nah, di ID bayar ini ada di primary key-nya pembayaran. Makanya kita nggak bikin foreign key terlebih dahulu. Kita cuma bikin tabelnya dulu, setelah itu dilanjutin nanti foreign key-nya di bagian akhir. Yaitu ada obat ada primary key-nya juga di sana, auto increment, diikuti dengan beberapa atributnya, ada foreign key ID kategori, merek obat, harga satuan, dosis, dan jumlah. Itu masuk selanjutnya ada kategori obat. Di kategori obat pun ada primary key-nya, yaitu ID kategori, diikuti dengan nama, kategori, dan keterangan. Setelah itu tabel detail obat, ada primary key-nya juga, diikuti dengan nomor resep, kode obat, subtotal, dan jumlah. Di bagian ini juga ada foreign key nomor resep ini dari tabel resep. Setelah itu ada detail retur. Detail retur ini sebenarnya nggak ada primary key yang pasti gitu untuk detail returnya, tetapi duanya ini ngikutin tabel lain, yaitu foreign key, itu ada ID retur, ada ID date obat. Nah, ID retur ini di tabel retur, di ID itu tentang detail obatnya, bagian yang ini. Setelah itu ada detail retur, ini maksudnya share data tabel retur. Tabel retur ini ada primary key-nya yang tadi saya jelaskan di detail retur, yaitu foreign key-nya. Nah, di sini primary key-nya di set juga auto increment sama seperti yang lainnya. Setelah itu ada tabel pembayaran, ada ID bayar. Setelah itu diikuti foreign key ID pegawai, dan juga diikuti atribut yang lainnya, tanggal bayar, jumlah bayar, sisa piutang. Setelah itu yang di tabel kedua terakhir ada tabel pegawai. Nah, diikuti dengan primary key-nya sebagai ID pegawai itu, yang sebelumnya di tabel pembayaran itu ada ID pegawai, yang tabel pembayaran itu ngambil primary key-nya tabel pegawai dijadikan foreign key. Yaitu diikuti nama, alamat, jabatan, dan nomor KTP. Setelah itu yang terakhir ada nomor telepon pegawai, dia pakai primary key-nya ID pegawai sebagai foreign key-nya di sana, yaitu diikuti dengan nomor telepon. Nah, setelah kita bikin tabel semua itu, baru kita bisa
membuat foreign key-nya gitu, karena udah stabil semua, udah ada primary key-nya udah keset, baru kita bisa bikin foreign key-nya. Di foreign key kita tinggal tulis alter tabel, terus nama tabel yang mau di foreign key, ditambahkan foreign key di bagian primary key yang ditujukan ke tabel yang mana. Di sini ada nomor pasien, kalau kita lihat ke atas, di sana ada pasien, primary key di nomor pasien, lalu ada tabel resep, foreign key-nya. Di tabel resep ada nomor pasien, juga ditulis nomor pasien, yang lain juga sama. Di tabel resep ada foreign key, ID bayar dari pembayaran, tabel obat, ID kategori dari kategori obat, ada detail obat dari nomor resep masuk ke resep. Di tabel detail obat dari primary obat, kode obat, detail return dari tabel return, lalu ada detail return dari detail obat. Di tabel pembayaran ada dari pegawai, terus di pembayaran referensinya dari pegawai, ada nomor telepon pegawai, di referensi pegawai masuk ke ID pegawai. Lalu kita show tables. Di sini ada 13. Ya, 13. Lalu kita lihat di PHP. Korup anjing gue pengen. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian desainernya hubungan-hubungan setiap tabel, dia nyambungnya kemana aja. Ku ingin marah, melampiaskan padamu di korek kain yang sini. biru hilang anjing. Tahu aing mah jarang korek. Jarang. Aduh, Spotify aing teh leungit. Kita susun terlebih dahulu. beli? Hah? Dengan PUBG. Download lah si anjing. Embong Tolong bang. anjing. Kalau tanya video anjing udah baca. Kirimkan beli, kain beli. Voice Astagfirullah. maneh jeung SS-an etana. Nah anjing. Coba tuh ya baru udah kasih dulu. Mana? Mana anjing Guys beli mana kelompok aing, kelas aing. Baru siapa aja beli mungkin? Ada si Samsul. Yuda, Samsung. Sabar orang. Nah ini bagian hubung-hubungan Berapa orang? setiap tabel-tabelnya gitu di pembayaran dia. Ada ID pegawai kan di pembayaran itu, di kategori obat, di pasien BPJS yang masuk di pasien, nomor telepon pasien juga, detail obat masuk ke dia ngambil ini diambil oleh detail retur diambil oleh detail retur juga, nomor telepon pegawai masuk ke pegawai, resep masuk ke detail obat seperti itu. Jadi udah ada hubungannya setiap tabel ini karena kita udah masukin foreign key yang tadi di setiap itu, makanya kita ada hubungan setiap tabelnya. Sekian dari kelompok 4. Maaf jika bila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.